Ebong lagi, Mak. Seperti biasa ya, Mak ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya, Mak ya. Dan juga tetap jaga jarak, salam jaga jarak, salam pakai masker, salam cuci tangan ya, Mak ya. Supaya kita tetap sehat. Em, Seperti yang saya sebelumnya nih, Mak ya. Sebelumnya ini. Nah, sebelumnya bagi siapa seperti biasa ya, bagi siapa saja lo ya, yang penyakitan, sesak napas, setep-setep jantungan sampai kurapan setiap kali melihat wajahku ini ya, harap minggir ya. Tapi nggak semuanya loh, Mak ya, nggak semuanya. Ada juga yang tambah merapat ya, Mak. Nah, seperti yang saya katakan, Mak ya, kemarin itu saya buat akun YouTube ya, saya buat akun YouTube itu em, pertama kepengen eksis ya, nenek-nenek kepengen eksis, hanya nenek cebong ya kan, Mak. Iya. Terus kedua saya itu kepingin ya, saya tuh kepingin bercerita, bukan bercerita ya, em, kepingin apa itu, eh, eh, memberikan kesaksian hidup saya ya, dan pengalaman saya di YouTube, agar supaya suatu saat saya dipanggil yang kuasa ya, anak-anak sama cucu saya bisa melihat saya kembali di channel saya ya, di channel saya. Nah, itu tujuan saya. Terus yang ketiga juga pansos ya, Mak ya. Nenek kepengen pansos, nenek pansos, nggak apa-apa, Mak, semua kepengen pansos ya. Nah, apa salahnya ya, jujur-jujuran. Oke, Mak. Terus gini nih, em, ya itu, masalahnya juga karena kalau di Facebook saya sudah 2 kali kena hack ya, Mak ya, sama rombongannya kadrun. Tapi di sini saya nggak ngadrun di siapa-siapa loh ya, karena begitu, nggak semua kadrun itu, ada juga kadrun yang baik, dan nggak semua kadrun itu jahat, nggak semua cebong itu baik, iya kan, lah iya. Oke, Mak. Lah terus, ini nih saya mau, karena udah banyak yang nanya juga, banyak yang nanya ya, Nek Bong, namanya siapa sih, dari mana, bla 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 ya. Makanya saya jelaskan di video saya yang kemarin live di Facebook ya. Akan saya ceritakan, yang mau dengar cerita nenek-nenek berpengalaman jatuh bangun, ngesot-ngesot, duduk berdiri lagi, silakan lo ya. Yang enggak juga minggir ya, jangan buang-buang kuota. Nah, beginilah saya ini, Mak. Saya ya, saya terlahir, saya itu asli ya, orang tua saya asli Manado ya, Mak ya, dan saya lahir di Manado. Itu setelah tamat SD itu kami hijrah ke Jawa, dan 45 tahun ya, kayaknya tuh 45 tahunan saya baru pulang lagi, nginjek lagi tanah kelahiran saya ya. Nah itu, orang tua saya, karena pekerjaan orang tua saya itu pindah-pindah terus ya, jadi saya mengikuti orang tua terus. em, Tamat SD itu saya Surabaya. Di Surabaya itu saya masuk asrama Kepanjen, asrama susteran ya, asrama susteran Kepanjen di Surabaya, dan masuk SMP Stella Maris ya, Stella Maris. Nah, di situ setelah tamat SMP, sebelum tamat SMP itu, saya pas kenaikan kelas itu, orang tua saya kebetulan ada di Kalimantan, mereka di Kalimantan, dan mereka mau saya untuk mengikuti mereka di Kalimantan, dari saya sekolah di Surabaya. Jadi waktu itu saya
kembali ke Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan ya. Nah terus pas di Balikpapan situ, sudah di Balikpapan, kami 6 bersaudara dan saya itu anak yang paling tua ya, saya anak yang paling tua. Nah pindah ke Balikpapan, sudah di Balikpapan itu saya SMA-nya, SLTA-nya tuh di Gunung Pasir ya, SMA 2 Gunung Pasir ya waktu itu. Dan nenek cebong ini ya, nenek cebong sebelum jadi nenek cebong loh ya, ini cerita saya ini ya, cerita saya. Itu sejak SMA, sejak SLTA itu ya, saya sudah aktif di grup tari-tarian ya. Terus sering ngisi acara TV tarian sanggar itu ya di TVRI Balikpapan. Nah, sudah SMA itu pas kenaikan kelas 2 SMA SLTA ya, kakak sepupu saya itu dia memang kerja di luar negeri ya, kan saya masih ingat ya. Salam buat Kak Martin Kando ya, itu kakak sepupu saya. Hey, ayo kita pindah aja ke Ujung Pandang, sekolah di Ujung Pandang aja, karirmu bisa berkembang, kamu suka hobimu ini, macam-macam lah ya. Itu saya tertarik, oh ya sudahlah kalau begitu saya coba-coba deh ya, saya coba-coba. Jadi orang tua saya bilang, oke deh kalau memang kamu mau ya enggak apa-apa, ikut aja sama kakakmu, sama kakak sepupumu ke Ujung Pandang. Nah, kebetulan juga kakak sepupu saya juga kebetulan penyiar radio televisi waktu itu di stasiun TVRI Ujung Pandang ya, Rosemary Kando. Salam ya Rosemary Kando. Sorry ini terpaksa buka-buka ini ya, nostalgia cerita yang sebenarnya, cerita live ya, my life. Anyway, nah sejak di situ saya sekolah ya, lanjutkan sekolah di situ sampai tamat SLTA ya. Nah di situ saya, semua kakak-kakak saya ini super cool ya. Super cool nih kakak-kakak sepupu nih, semua tuh kasih dorongan, ayo ikut tes suara di TVRI Ujung Pandang, coba tes suara. Pas tes suara saya gol. Wih seneng ya minta ampun loh, kok saya bisa nyanyi ya, saya bisa nyanyi, tapi ya itu nyanyi-nyanyian sih ya. Nah, sudah saya gol, tes di situ gol. Terus saya mulai ngisi acara televisi ya, TVRI Ujung Pandang pada waktu itu tahun 1983. Tapi sebelumnya sebelum saya ke Ujung Pandang ini tadi, balik lagi nih Mak, sebelum saya ke Ujung Pandang saya tuh sudah ada prestasi juga ya. Tahun 1982 itu saya Putri Revlon loh Mbak, ikut lomba Putri Revlon ya. Itu waktu masih sekolah ya, orang tua nggak tahu nih Mbak ya, orang tua nggak tahu. Saya itu diem-diem pulang sekolah itu langsung ke salon ya, langsung ke tempat salon tuh nggak salah, salon Sinta di Kelandasan ya, Balikpapan ya. Saya ke sana daftar. Akhirnya saya yang dapat ya Mak ya, saya yang dapat jadikan model untuk Revlon, Putri Revlon. Terus sampai situ pulang sekolah Mak ke salon langsung udah ngomong-ngomong orang tua karena nggak dikasih kan Mak ya, nggak dikasih, pasti nggak dikasih. Alisku dicukur habis Mak ya, alis dicukur habis, wes semua pokoknya gudul alisku nih. Rambut wes potong wes, sudah nggak nginget deh, pokoknya nggak pusing lagi ya, nggak mikirin yang di rumah nunggu, nggak sama sekali karena sudah ngomong sebelumnya nggak dikasih. Jadi diem pergi sendiri Mak ya, weh nakal waktu itu nenek Mak. Nah sudah itu malamnya nih langsung kita ke hotel bintang 5 loh ya, masih ada hotel Bina Kutai itu kalau nggak salah, ke hotel Bina Kutai itu. Jadi pas ke hotel Bina Kutai lomba dapat juara Mak, Ratu Revlon lomba tahun 1982. Nah itu ceritanya. Nah prestasi itulah sama sering mengisi acara televisi TVRI Balikpapan. Nah prestasi itulah saya bawa ke Ujung Pandang. Nah di Ujung Pandang situ saya keterima rekaman nyanyi ya. Akhirnya saya ikut rekaman Mak nyanyi Mak, wes mumpung loh, bukan mumpung karena bangga juga karena sepupuku tuh penyiar
penyiar ngetop waktu itu tuh, si Rosemary Kandau. Penyiar ngetop dia waktu itu ya. Jadi pikirnya, pikirnya ini sepupunya Rosemary ya. Oke, akhirnya saya rekaman, isi acara nyanyi hampir setiap minggu loh Mak. Setiap minggu tuh rekaman, hiburan malam, hiburan lepas senja. Taruhlah 2 minggu sekali kalau nggak salah itu. Hiburan malam, hiburan lepas senja, terus ya. Nah, sampai akhirnya sambil nyanyi hiburan lepas malam gitu, aktif saya itu di Ujung Pandang. Saya memang aktif ya, saya nyiar radio ya Mak ya. Pulang sekolah itu saya nyiar radio di radio swasta Merkurius ya, sama setelah itu saya juga nyiar radio swasta Bayu Reksa ya, Bayu Reksa. Kalau mudah-mudahan masih ada deh, saya sudah lost kontak ya. Radio Merkurius sama radio Bayu Reksa tuh nostalgia banget tuh. nostalgia banget zaman SMA dulu ya Mak ya. Nah, bukan cuma di samping itu juga Mak, saya aktif juga ikut kegiatan di Pulau Kayangan Mak ya. Lomba Putri Disco saya juara, Miss Kayangan saya juara, Putri Kayangan, Disco, apalah, Putri Pantai juga. Pokoknya saya ada dapat trofi semua ya, dapat hadiah semua. Selain itu juga grup saya ini, karena saya ini paling heboh ya Mak ya. Saya ciptain dancing, rancang baju sendiri untuk grup dancing ya. Akhirnya grup saya itu sampai kemana-mana Mak ya, ikut-ikut ya dibayar sama ini ke Pulau Kayangan itu, bosnya itu masih ingat saya, Jerry namanya. Si Koko Jerry itu ya. Nah, akhirnya sampai kita tuh menari kemana-mana itu, sampai menari di Rantepao, ya, di Toraja situ ya, keliling kita ke Toraja, ke mana itu lagi, pokoknya keliling deh kita nari tuh. Pokoknya heboh banget, fashion show ya, nari. Nah, itu prestasi saya tuh di Ujung Pandang ya Mak ya, itu prestasi saya di Ujung Pandang sampai saya tamat SLTA di Ujung Pandang. Nah, itu cerita saya awalnya ya Mak ya. Oke, nanti bersambung lagi. Yang mana yang kurang nanti balik lagi kita ya. Itu bersambung lagi. Nah, kiranya segitu dulu yang kepengen tahu siapa Nenek Cebong ya. Nenek Cebong ini bukan siapa-siapa ya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya waktu muda dulu saya memang aktif. Dan juga kenapa jadi Nenek Cebong lah, kenapa jadi Nenek Cebong lah, kenapa kok jadi Nek Bong gitu loh ya, kenapa kok jadi Nek Bong. Saya jadi Nek Bong ini, Nenek Cebong saya itu dipanggil sama rombongannya kampret pada waktu itu, dipanggil dasar Nenek Cebong. Ingat kan Mak, waktu ada Mak Kampret, bukan Mak Kampret, Mak Konsultan yang itu, yang bikin videonya di mobil ngata-ngatain Pak Presiden, anaknya sekolah di luar negeri, saya punya perusahaan ini, saya ini, tapi ngocehnya ke Pak Jokowi itu panas, darahku mendidih Mak. Nah, di situ ku balas video. Itu video pertama saya itu ya. Saking gak tahannya lihat itu ya, gimana ya caranya nih ibu ini kok kurang ajar banget. Panas daku Mak, aku buat video, bang, viral videonya Mak ya. Videonya itu viral, nah terus banyak lagi, terus akhirnya banyak yang nanya, loh Mak, ayo Mak buat video lagi nih. Ada lagi zaman kampanye kemarin itu. Nah, zaman kampanye kemarin itu kan banyak yang emak-emak kampretos itu ya Mak ya, yang semua nyalain presiden. Di situ udah aku maju. Karena apa Mak? Karena saya ini, setua saya ini, baru ini Mak merasa bangga itu punya presiden loh Mak ya. Baru sekarang ini saya itu merasa bangga punya presiden Pak Jokowi. Sudah gitu dulu ya Mak ya, ntar bersambung ya, sambung lagi ntar. Oke Mak, salam sehat semua. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan selalu jaga jarak ya Mak ya. Oke Mak, salam sayang selalu.